Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kita menyambung kembali kajian kita daripada membahas tentang wajah syabah. Selanjutnya penazam kitab kita mengatakan wa kharijun wasfun hakikiyun jala bihisin au akalin wa nisbiyun talah. Wa kharijun, dan kharin, wajah syabah yang kharin kemarin sudah kita bahas. Wajah syabah itu ada yang dakhil, ada yang juga yang kharid. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kita menyambung tentang pembahasan daripada wajah syabah yang kharid. Wajah syabah yang kharid itu wasfun hakikiyun jala, adalah mewasofkan mensifati hakikiyun secara hakiki jala, itu jelas. Artinya wajah syabah itu dia disifatkan secara hakiki dan itu sudah jelas. Bihisin au akalin wa nisbiyun talah. Dengan hisin, macam mana penghakikatannya itu dengan hissi, dengan panca indera, au akalin, atau dengan akal. Jadi bisa ditangkap secara jelas dengan panca indera kita atau dengan akal kita. Wa nisbiyun talah, dan berikutnya adalah nisbi, hakiki dan nisbi. Yang nisbi di sini talah, mengiringi, artinya dibaca wa nisbiyun bukan wa nisbiyin, karena kan bihisin au aklin. Apakah wa nisbiyin? Tidak, dibaca wa nisbiyun talah, yang mengikuti bagi yang sebelumnya, yaitu hakikiyun. Nah, di sini kita melihat bahwasanya wajah syabah itu yang khariji, maksudnya karena wajah syabah kan dulu terbagi dua, ada yang dakhil, ada yang kharid, atau yang dakhili atau yang khariji. Nah, yang khariji ini itu terbagi lagi kepada dua. Ada yang hakiki, ada yang nisbi. Jadi wajah syabah yang dia keluar itu terbagi dua, ada yang keluarnya secara hakiki, ada yang keluarnya secara nisbi. Yang secara hakiki itu bisa kita kenal melalui panca indera kita. Melalui indera kita bisa merasakannya. Sedangkan yang akli itu bisa dikenal melalui akal, ya. Artinya misalnya ketika kita membuat satu contoh. Ketika kita katakan misalnya sautu Zaidin kalbulbuli. Nah, di sini ini musabbahnya, ini adatnya, dan ini musabbah binya. Suara Zaid itu seperti suara burung bulbul. Kita lihat di sini khariji atau dakhili. Kalau kita lihat penyerupaan suara Zaid dengan suaranya burung bulbul itu kan tidak sama persis, maka kita katakan dia adalah khariji. Nah, ketika dia khariji, suara Zaid bisa diketahui melalui panca indera. Begitu juga suara burung bulbul itu bisa dikenal melalui panca indera, sehingga kita katakanlah suara Zaid seperti suara burung bulbul. Itu bisa dikenal melalui indera. Namun ada juga nanti yang tidak bisa dikenali melalui panca indera, tapi dia bisa dikenali melalui akal. Misalnya kita katakan Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Ini musyabbah bi, ini adat. Kita menyerupakan Zaid dengan singa. Dalam hal apa? Dalam hal keberaniannya. Nah, apakah sama keberanian Zaid dengan keberanian singa? Sudah kita bahas sebelumnya. Keberanian Zaid dengan keberanian singa itu berbeda. Maka dia dikatakan khariji. Nah, sekarang ketika dia khariji, kita katakan ini bisa dikenali melalui apa? Ini bisa dikenali melalui
akal, tidak bisa diketahui melalui indera. Bisakah kita melihat keberanian? Bisakah kita melihat keberanian? Tentu keberanian tidak bisa dilihat. Bisakah kita mendengar keberanian? Tidak bisa. Yang kita dengar itu hanya kata keberanian. Sehingga keberanian itu dipahami secara akal. Maka keberanian Zaid seperti keberanian singa, artinya mereka berdua sama-sama berani. Namun beraninya Zaid berbeda dengan beraninya singa, dan itu ditangkap melalui panca indera. Inilah yang disebut dengan tasbih yang wajah syabahnya khariji, yang disifatkan secara hissi. Nah, kalau yang di sini dia hissi, kalau yang di sini dia akli. Lalu kemudian yang berikutnya adalah nisbi, atau dikenal juga dengan sebutan idofi. Kalau yang di sini dia secara hakiki ya, karena memang jelas ya. Dan nanti ada pembagian yang kedua, dia adalah nisbi, atau dikenal juga dengan tasbih idofi. Artinya wajah syabahnya itu keluar dan dia hanya disandarkan. Ketika sebagai suatu contoh misalnya menyerupakan hujjah itu dengan matahari. Al-hujjatu kasyamsi. Hujjah, argumentasi itu kasyamsi, seperti matahari. Jadi dari sisi apa? Hujjah dan matahari itu diserupakan dari sisi dalam hal apa? Menghilangkan hijab, tutupan. Hujjah menghilangkan tutupan sesuatu yang tidak jelas dari akal. Sedangkan matahari menghilangkan sesuatu, penghalang sesuatu dari sisi penglihatan. Maka dikatakanlah hujjah itu seperti matahari. Argumentasi itu seperti matahari dari sisi apa? Sama-sama menghilangkan hijab. Sama-sama menghilangkan hijab itu jauh berbeda. Maka dikatakanlah ini secara nisbi saja, atau secara idofi. Atau contoh yang lain misalnya yang cukup terkenal, dikatakan bahwasanya an akhlaqul dzamima, akhlak yang tercela itu kal kalbi, seperti anjing. Akhlak yang buruk itu seperti anjing. Dalam hal apa? Dalam hal sama-sama tidak disukai malaikat. Malaikat tidak menyukai anjing memasuki rumah yang ada anjing pada rumah itu. Sama halnya malaikat juga tidak suka memasukkan ilmu ke dalam hati seseorang yang memiliki akhlak tercela. Artinya penyerupaannya itu, wajah syabahnya itu, dari sisi penyerupaan wajah syabahnya itu keluar, dan dia bersifat idofi atau bersifat nisbi karena dinisbahkan. Itulah pembahasan kita hari ini tentang wajah syabah yang kharid, yang dia terbagi menjadi dua, yaitu hakiki dan nisbi. Dan yang hakiki itu terbagi menjadi dua, ada yang hissi dan ada yang akli. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.